Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, sebagai investor saham, kita mesti memahami bahwa ada beberapa jenis bisnis yang bisa kita perhatikan sebelum kita membeli suatu saham. Nah, dari tipe bisnis disrupsi market yang ada, meski belum semuanya di Indonesia, bisnis yang ada kita bisa kategorikan yakni sifatnya berdagang, kemudian produksi dan penjualan ini kinerjanya berpotensi fluktuatif sesuai permintaan. Kemudian ada bisnis komoditas, ada juga bisnis jasa, dan bisnis penyewaan. Nah, tapi tentu saja kali ini kita nggak mengulas semua itu, dan kita akan mengulas dua bisnis terakhir yang cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, sebenarnya bisnis jasa dan penyewaan secara spesifik ini masih banyak lagi jenisnya. Misalnya ada jasa kontraktor pertambangan, ada jasa penyewaan listrik, kemudian ada penyewaan atau tenan, hingga jasa keluar masuk pelabuhan. Nah, dari beragam jenis bisnis ini, tingkat fluktuasinya tentu saja bergantung dari jasa yang ditawarkan. Seperti jasa kontraktor pertambangan, misalnya industri atau komersil, bakal lebih berfluktuasi bisnisnya dan marginnya pun ya bisa naik turun. Nah, dari sini kita bisa melihat ada sebenarnya bisnis atau jenis saham yang mana ini bergerak dalam bisnis jasa dan penyewaan yang sifatnya cenderung stabil karena permintaan jasanya berasal dari berbagai segmen bisnis. Nah, dengan model bisnis yang memiliki karakter yang unik ini tadi, tentu saja kita bisa melihat saham-saham tersebut punya cash flow yang terbilang tebal dan bagus, serta lancar dan bisa digunakan untuk persiapan ekspansi bisnis hingga pembagian dividen. Nah, dalam catatan kami, sekurangnya ada 3 bisnis atau 3 saham yang bisnisnya atau maupun jasanya ini atau produknya teman-teman cocok untuk kita berinvestasi jangka panjang. Nah, penasaran seperti apa pembahasannya? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada saham PT Cikarang Listrindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan POWR. Nah, jadi saham POWR ini bisa dibilang sangat sederhana secara model bisnis, yakni menyewakan aliran listrik yang mereka punya. Jadi POWR ini punya 3 pembangkit listrik yakni Jababeka Power Plant, kemudian MM2100 Power Plant, dan Babelan Power Plant. Nah, pembangkit listrik terbesar adalah Jababeka Power Plant dengan kapasitas 755 megawatt. Nah, pembangkit listrik berbasis gas dan uap ini menjadi power plant yang tertua dan terbesar milik POWR. Nah, pembangkit listrik Babelan Power Plant ini menjadi terbesar kedua dengan kapasitas 2 kali 140 megawatt. Kemudian pembangkit listrik ini menggunakan energi batu bara yang dikombinasikan juga dengan biomasa. Dan yang terakhir ada MM2100 Power Plant yang berbasis gas dengan kapasitas 109 megawatt. Di luar itu, PWR juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya meskipun memang kapasitasnya masih sangat rendah yakni 15 megawatt 15 megawatt per 2023 yang lalu. Nah, dari sini POWR sebenarnya mendapatkan pendapatan dari hasil sewa energi listrik yang mereka hasilkan. Nah, ketika saat ini mereka berada di kawasan industri padat seperti di Jababeka, kemudian di MM2100 dan juga Babelan, memang permintaan listrik POWR ini cenderung stabil. Jadi ada penurunan bila aktivitas industri juga sedikit penurunan seperti era COVID kemarin. Nah, tetapi hal ini terlihat saat pandemi. Kalau kita lihat memang POR memang mencatatkan sedikit penurunan yakni hingga 20% karena memang aktivitas industri terbilang menurun karena pembatasan mobilitas. Nah, karakter bisnis seperti POR ini juga nggak menjanjikan pertumbuhan yang terbilang agresif, teman-teman. Tetapi ini cenderung moderat. Dari 2013 hingga 2023 atau dalam 10 tahun terakhir, rentang 10 tahun itu, rata-rata pertumbuhan pendapatannya terbilang sangat kecil, yakni 2,95% per tahun. Lalu dari segi tingkat margin keuntungan bersih atau margin laba bersihnya, dalam 10 periode tersebut sekitar 15,49%. Dengan rata-rata free cash flow POR sejak 2018 hingga saat ini mencapai 1 triliun. Namun,
ada mode ekspansi. Pada saat mode ekspansi seperti pembangunan pembangkit listrik, free cash flow-nya tentu saja bisa mencatatkan cash flow yang negatif. Dengan bisnis yang cenderung stabil, sebenarnya POWR ini bisa bagi dividen sejak IPO. Dan tentu saja kalau kita lihat rata-rata tingkat dividen yield yang diberikan atau kita akumulasi dengan yang interim teman-teman dengan yang finalnya, ini rata-rata 16-20% per tahunnya. Nah, tentu saja ini cukup menggiurkan. Namun untuk harga POWR ini sendiri saat ini sudah cukup murah teman-teman. Dengan asumsi harga wajar adalah 875 per saham. Tetapi tantangan dari POWR ini sendiri adalah apa rencana ekspansi bisnis perseroan ke depannya dengan menambah pembangkit listrik yang baru atau ekspansi listrik pada kawasan industri yang baru. Nah, ini tentu saja menjadi PR yang besar yang belum terjawab oleh manajemen. Berikutnya, saham yang kedua adalah saham IPCC atau saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Nah, IPCC ini sendiri teman-teman emiten yang punya jasa pengelolaan bongkar muat di pelabuhan. Nah, jadi aktivitasnya mengurus barang dari pelabuhan untuk naik ke kapal. Nah, sedangkan saudara kandungnya yaitu IPCM ini lebih mengurus kapal keluar masuk pelabuhan, dan beberapa pelabuhan yang menjadi area kerjanya di si IPCC ini antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, ada juga yang di Makassar, kemudian yang di Pontianak, kemudian Pelabuhan Panjang di Lampung dan di Gresik. Mayoritas bisnis IPCC ini sebenarnya membantu pemindahan barang dalam bentuk kendaraan seperti otomotif untuk ekspor maupun impor. Nah, oleh karena itu IPCC ini sempat diuntungkan oleh Hyundai yang meningkatnya volume produksi mobil CBU di awal 2022 yang lalu. Sedangkan struktur bisnis dari IPCC ini kita bisa melihat pendapatan terbesar berasal dari pelayanan jasa terminal yakni mencapai 90%. Sedangkan sisanya terbagi dalam pelayanan jasa barang, kemudian pelayanan rupa-rupa usaha, pengurusan tanah, bangunan, air, dan juga listrik. Dari bisnis ini sebenarnya sejak 2017 sampai proyeksi kinerja 2023, pendapatan perseroan ini tumbuh sekitar 8,89% per tahun dengan tingkat net profit marginnya sekitar 21,14%. Dan tren net profit marginnya cenderung turun dibanding 2017 yang sempat ini diperhitungkan yakni mencapai 30-an%. Nah, dengan karakter bisnis ini sebenarnya IPCC menjadi salah satu saham yang rutin membagikan dividen yang cukup jumbo, yakni sekitar 12 hingga 15% untuk akumulasi interim dan finalnya. Apalagi dari segi cash flow-nya ini sebenarnya tergolong sangat stabil. Sejak IPO diperkirakan sekitar 100 miliar free cash flow-nya, teman-teman. Nah, tercatat hanya 2018 IPCC ini punya free cash flow yang negatif yakni 314 miliar. Salah satu tantangan dari IPCC ini adalah adanya atau kehadiran pelabuhan Patimban yang mana ini tidak dikelola oleh perseroan. Namun dalam public expose di pertengahan 2023 lalu, manajemen IPCC meyakini keberadaan pelabuhan Patimban ini tidak mempengaruhi kinerja perseroan. Meski beberapa brand yang memiliki kapal yang dilayani Patimban ini mulai melakukan ekspor melalui pelabuhan tersebut. Namun manajemen IPCC menilai bahwa perseroan akan tetap tumbuh dengan potensi trafik kargo kendaraan CBU dan alat berat yang masih memilih IPCC sebagai tujuan utama terminal kendaraan. Nah, sehingga dengan adanya perpindahan ekspor kendaraan via Patimban ini, bisnis IPCC juga sebenarnya masih terus bertumbuh. Lalu perseroan juga berharap dengan target kuota ekspor kendaraan dari pemerintah sebanyak 1 juta kendaraan di 2025, maka hal ini tentu saja membuat fasilitas Patimban dan IPCC bisa menjadi suatu kombinasi yang mutual ya teman-teman dalam melayani ekspor kendaraan tadi.
Lalu posisi harga IPCC juga bisa dibilang di level wajarnya saat ini teman-teman, yakni sekitar 700 per saham. Nah, meskipun demikian ada resiko untuk kembali ke Rp460 per saham. Ini tergolong besar bila ada penurunan aktivitas di sekitar pelabuhan atau di terminal. Nah, risiko IPCC yang paling krusial adalah bila aktivitas ekspor impor produk otomotif di daerah ini terbilang lesu. Nah, hal ini bisa berdampak terhadap kinerja perseroan. Berikutnya yang ketiga adalah saham Pakuwon Jati atau saham berkode PWON. Nah, jadi ini salah satu saham properti yang memiliki karakter berbeda dengan saham properti lain di Indonesia. Nah, saham PWON ini sendiri hampir mirip dengan PLIN sebenarnya, yang mayoritas pendapatannya berasal dari recurring income. Nah, sampai kinerja kuartal ketiga 2023, PWON sebenarnya mencatatkan 74,86% pendapatannya ini dari recurring income. Nah, sumber pendapatan berulang tersebut berasal dari pusat perkantoran, ada bangunan mall, apartemen, dan juga perhotelan. Nah, bila dilihat dari sumber pendapatan berulang, yang terbesar di PWON ini adalah yang di Surabaya, yakni senilai 2,48 triliun. Disusul yang di Jakarta senilai 1,77 triliun, dan di Jawa Tengah senilai 309 miliar. Nah, PWN ini juga punya net profit margin yang cukup bagus, teman-teman, sekitar 23%. Dengan tingkat free cash flow-nya ini secara tahunan berkisar di atas 500 miliar hingga 1,8 triliun. Nah, meskipun demikian, salah satu kekurangan dari PWON ini adalah model bisnisnya ini, yakni perseroan ini membagikan dividen dengan rata-rata tingkat yield-nya ini sekitar 2 hingga 3% saja per tahun. Jadi rata-rata ini bisa dibilang sangat kecil karena memang dividen payout ratio-nya ini cukup rendah, teman-teman, yakni sekitar 20% dari laba bersih. Nah, artinya mereka juga masih punya cadangan untuk ekspansi. Nah, sementara PWON ini sendiri masih terus melakukan ekspansi dengan mengakuisisi sejumlah mall dan lahan. Jadi mereka juga disebut bakal mengakuisisi lahan senilai 12,4 hektar di Batam, yakni senilai 372 miliar. Kemudian perseroan juga baru saja mengakuisisi PowerPoint di Bali senilai, ya, lumayan, teman-teman. Dengan catatan tersebut, maka PWON berencana juga ekspansi di ibu kota negara baru, di ibu kota baru atau IKN, salah satu super bloknya ini senilai 5 triliun. Nah, super blok ini tentu saja terdiri dari mall, hotel, dan juga bangunan huni, teman-teman. Jadi pembangunannya akan dimulai pada 2024. Nah, berdasarkan harga sahamnya sebenarnya bisa dibilang sedang murah, teman-teman, dengan asumsi dari proyeksi laba bersih senilai 41,28 rupiah per saham, maka nilainya atau valuasinya ini mencapai 605 rupiah per saham. Jadi sebenarnya masih terbilang wajar, teman-teman, dari bandingkan dengan harga saat ini, atau bisa dibilang masih diskon lah ya. Dan terakhir kita pada kesimpulan bahwa emiten dengan karakter bisnis jasa hingga penyewaan ini sebenarnya punya kelebihan dari segi cash flow yang terbilang lebih stabil. Oleh karena itu, emiten dengan karakter seperti ini tentu saja rutin bagi dividen. Nah, mereka hanya akan melakukan ekspansi bila mereka merasa bahwa prospeknya oke. Sedangkan prospek bisnisnya saat ini bisa dibilang ini cenderung stabil. Nah, meskipun dalam kasus PWON sendiri, mereka juga cenderung membagikan dividen payout ratio yang kecil karena masih punya banyak rencana ekspansi seperti akuisisi tanah dan mall serta ekspansi bisnis lainnya. Akan tetapi, emiten seperti ini cenderung kurang agresif dari segi pergerakan harga. Jadi dari ketiga ini pergerakan harganya kurang agresif, jadi jangan sampai teman-teman berharap ini akan multi-bagger atau bagger, karena memang rencana ekspansi ini tidak seagresif di sektor lain. Karakter saham ini sebenarnya lebih cocok
di hold pada saat jangka panjang. Jadi selama tingkat dividennya kita rasa cocok, ya silahkan aja. Tetapi kalau misalnya kita merasa sudah lebih kecil dan ada potensi saham yang lain, ya silahkan cari saham lain. Nah, teman-teman, dari ketiga saham yang kita bahas ini, ada nggak yang hold salah satu dari saham ini? Silahkan di kolom komentar ya teman-teman.